Halo warga Jakarta, saat ini saya sedang berada di Jakarta International Velodrome. Katanya sih di sini banyak fasilitas olahraga dan spot-spot menarik. Ada apa aja ya? Langsung aja kita cari tahu. Nah, ini fasilitas yang saya bicarakan tadi. Namanya Amphitheater. Di sini kita bisa duduk-duduk, bisa nyantai, bisa selfie, juga bisa menikmati acara musik dan teater. Ada fasilitas apa lagi ya? Selain amphitheater, di sini juga ada lapangan basket. Buat kalian yang hobi basket, ayo main di sini. Yuk kita explore yang lain. Selain itu di sini juga ada fasilitas toilet umum dan juga musola. Tadi kita habis eksplor bagian luar. Sekarang kita eksplor bagian dalam yuk. Ngomong-ngomong, pintu masuknya mana ya? Sore Mas. Halo, sore Mas. Halo, Michael Mas. Oh iya Mas, saya Robi. Sini, ya. Iya. Ada apa ya Mas ya? Saya mau masuk ke dalam Mas. Oh, mau masuk ke dalam? Iya. Pintunya di sebelah sana Mas. Oh sebelah sana tuh. Ayo, Kita kita sebelah sana pintunya. tarik. Kebetulan diajak pengelolanya langsung. Mas Michael, area velodrome ini luasnya berapa sih? Oh, untuk velodrome ini sendiri, ini luasnya keseluruhan 52.000 meter persegi di sini. Nah, untuk bangunannya sendiri di sini 16.000 meter persegi. Di mana ini terbagi dari beberapa level tingkatan. Mulai dari arena bawah, tribun, serta di lantai 4 kita ada VIP-nya juga. Tuh. Nah kalau untuk jam operasionalnya, jam berapa sampai jam berapa ya Mas ya? Kalau kita buka di hari Senin sampai dengan Jumat, itu di jam 6 pagi sampai dengan jam 10 malam. Untuk hari Sabtu dan Minggu kita tambah sampai dengan jam 11 malam untuk waktu operasionalnya. Nah di sini fasilitas gratisnya apa aja Mas ya? Oh, ini bisa, kalau dilihat dari depan tadi, kita ada halaman yang memang fasilitasnya itu bisa dipakai oleh seluruh warga yang main ke velodrome ini. Tuh. Nah fasilitas di sini ada apa aja sih Mas? Untuk di sini kita banyak fasilitasnya, mulai dari lapangan basket, lapangan voli, toilet kita juga ada untuk umum, serta musola juga kita ada di depan. Gitu. Enakan kita duduk aja. Boleh, ayo. Yuk. Kalau transportasi umum yang bisa digunakan ke sini apa aja Mas? Oh, transportasi umum, mulai dari angkutan umum yang tentunya kita dekat dengan Terminal Rawamangun, dan untuk aksesnya kita juga di depan sudah ada dari stasiun LRT dan untuk Transjakarta di sini. Sangat mudah ya pokoknya ya. Di sini mudah sekali. Nah, ngomong-ngomong Mas, velodrome ini punya siapa sih? Nah, velodrome ini tuh punya PT Jakarta Propertindo. Kalau lebih lengkapnya, mendingan kita langsung tanya di root-nya, tuh ada di sana tuh. Boleh. Yuk, Mario. yuk. Gimana kabarnya Pak? Baik, alhamdulillah baik, sehat. Tadi kan saya habis ditemenin ngobrol bareng Mas Michael Pak selaku pengelola. Nah, saya pengen nanya-nanya lebih dalam lagi nih ke Bapak. Ya, oke. Boleh Pak ya? Boleh dong. Apa sih Pak alasannya dibangun velodrome? Ya, alasan dibangun velodrome-nya dulu untuk waktu ada acara Asian Games. Dan Asian Games itu kan suatu event olahraga yang bersifat internasional lah. Jadi Betul, Pak. Indonesia harus menunjukkan bahwa Indonesia juga bisa punya venue-venue olahraga yang bertaraf internasional. Nah, salah satunya adalah velodrome ini. Pak ya. Pasca perhelatan Asian Games Pak, velodrome ini peruntukannya dibuat apa sih Pak? Gratis atau bagaimana? Kalau outdoornya ya, sesuai dengan arahan Pak Gubernur juga bahwa ini akan menjadi suatu area yang bisa digunakan oleh publik, menjadi aktivasi publik.
Kemudian kalau indoornya, ya tentunya kita kan harus mikir mengenai pemeliharaannya, kemudian apa security-nya, kebersihannya, termasuk AC-nya, karena kayunya pun ini kan kayu yang bertaraf internasional dan sertifikasinya juga ada, harus dijaga kelembapannya. Nah untuk itu kan memang kita harus berusaha untuk mengoptimalkan. Yang jelas memang fokus utamanya adalah untuk meningkatkan prestasi dari atlet balap sepeda trek Indonesia. Yang itu kita harapkan bisa mencapai ke level internasional. Dan saya dengar beberapa atlet memang sudah masuk ke Olimpiade dan itu latihannya fokus ke velodrome sini. Yang kedua juga selain dipakai oleh atlet juga untuk dipakai tujuan-tujuan lain, ya. Baik itu untuk tujuan yang bersifat bisnis, contohnya kemarin dipakai konser oleh Magendra Orkestra. Ada juga yang tujuannya untuk sosial, misalnya kemarin dipakai untuk tim dari Basnas untuk melakukan sosialisasi mengenai zakat dan sebagainya. Nah itu memang ada beberapa tarif ya, secara komersial maupun secara non komersial. Yang jelas kalau untuk atlet nasional berlatih di sini itu gratis. Ke depan Pak, harapannya untuk velodrome? Ke depan sih yang jelas aktivasi publik kita lakukan terus, ya makanya setiap Jumat kita juga ada Jakarta Night Ride gitu yang dari lapangan Monas, yang patung kuda bersepeda bareng di sini. Di sini ada edukasi mengenai keselamatan bersepeda, ketertiban berlalu lintas. Kemudian ada talk show mengenai kesehatan, ya dengan hiburan-hiburan sedikit ya. Itu untuk fasilitas aktivasi publik yang lainnya. Karena katanya kayunya diimpor langsung dari Siberia Pak ya? Iya, Emangnya di benar. Indonesia nggak ada Pak kayu begini? Ini pertanyaan bagus nih. Jadi kalau dilihat dari kayunya, sebetulnya di Indonesia itu banyak sekali juga kayu yang kualitasnya seperti ini. Ya. Yang nggak ada adalah sertifikatnya. Ya. Nah ini karena ini adalah yang akan digunakan oleh event internasional yang harus disertifikasi oleh organisasi internasional, makanya kayunya sebagai main area untuk berlomba itu harus ada sertifikasinya. Ngomong-ngomong nih Pak, saya penasaran banget Pak mau beli sepedanya. Mau nyoba? Boleh Pak. Oh, ayo saya temenin. Serius nih Pak? Iya. Ayo Pak. Oke. Doakan saya akan mencoba sepeda atlet nasional. Bye. Let's go. Amazing Pak, saya sampai berkeringat ini. Cukup berkeringat kan? Iya. Padahal cuma 2 putaran. Betul. Jadi kalau mau berolahraga silakan ngambillah 10-15 putaran gitu. Aduh, Ya. kayaknya 2 putarannya udah membuat saya cukup lelah ini Pak. Halo Pak. Halo. Saya Robi dari Berita Jakarta TV. Ya, saya Handi dari Pelatih Nasional. Ya. Pak, saya mau nanya sedikit boleh Pak ya? Ya. Untuk atlet Indonesia sendiri jumlahnya berapa sih Pak untuk atlet sepeda? Waduh, ribuan lah kalau Ribuan, ya? sepeda. Tapi kalau di velodrome mungkin kita hanya di event-event nasional itu ya mungkin kurang lebih 100-an. 100-an. Ya. Kalau untuk jadwal latihan mereka sendiri Pak, di sini bagaimana? Di sini jadwalnya kalau untuk tim nasional hampir tiap hari ya. Hampir setiap hari? Hampir hari, hanya minggu aja libur. Gitu. Untuk persiapan terdekat Pak, itu dalam rangka apa Pak? Persiapan Olimpiade, ini kita atlet kita putri ya, yang kans untuk Olimpiade. Jadi kita ngumpulin poin-poin
tanggal 21 kayaknya berangkat ke Jerman. Targetnya Pak? Kalau kita juara, poin kita akan naik. Oh gitu. Ya, memperbaikin ranking untuk supaya bisa ikut ke Olimpiade. Oke, terima kasih waktunya Ya. Pak. Terima kasih. Halo. Halo, Mbak dengan siapa? Elga Karisma. Mbak Ega. Ya. Gimana Mbak? Fasilitas latihan di sini tuh gimana sih? Yang pasti velodrome ini terbaik di Asia ya. Karena sebelumnya velodrome yang saya tahu di 2011 nggak indoor seperti ini. Jadi sekarang lebih kayak standar internasional. Kalau untuk persiapan terdekat Mbak, apa tuh? Kita lagi mempersiapin buat World Championship di Jerman di bulan ini, tanggal 24. 24. Iya. Harapannya? Harapannya yang pasti dari pribadi dari saya yang memberikan yang terbaik buat Indonesia, karena itu salah satu buat poin kita buat masuk ke Olimpik. Semangat terus Mbak ya. Terima kasih Mas. Terima kasih waktunya. Mbak. Halo Pak. Halo. Saya Robi dari Berita Jakarta TV. Halo Reno. Halo Pak. Halo. Kita bisa ngobrol-ngobrol sebentar Pak ya? Boleh, boleh. Boleh tahu Pak nama komunitasnya apa? Di Rawamangun Cycling Club. Rawamangun Cycling Club. Iya. Oke. Bisa diceritain nggak Pak sedikit sejarahnya? Berapa jumlah anggotanya? Kegiatan seperti apa? Kalau teman-teman di Rawamangun sih banyak ya sebenarnya. Yang aktif itu sekitar 100-an. 100-an, apalagi kalau udah weekend. Kalau udah weekend dari titik kumpul, kita pasti pulangnya ke sini. Oh gitu. Udah pulang. Seberapa sering Pak berada di sini? Kalau ke velodrome sendiri seminggu 3 kali lah. Seminggu minimal. 3 kali ya? Kita pasti sempatkan walaupun weekdays. Harapannya Pak untuk ke depan? Kita sih harapan teman-teman semua pengen ada kegiatan yang memang berhubungan sama sepeda, tidak hanya di dalam. Kalau di dalam kan profesional. Nah, yang bisa ngumpulin semua komunitas di kita, either itu road race kecil-kecilan atau apa yang pokoknya karena banyak banget peminatnya. Untuk sampai tiba di sini tuh luar biasa. Terima kasih Pak waktunya. Sama-sama. Mari Pak. Baik warga Jakarta, akhirnya kita bisa selesai keliling di Jakarta International Fair. Gimana tempatnya? Keren kan? Jadi buat kalian yang mau olahraga atau sekedar mau rekreasi di sini bareng keluarga, silakan datang ke sini. Oke? Sampai jumpa.